Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida wa kafa billahi wakila. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Alhamdulillah, di malam hari ini kembali kita bisa duduk untuk bertalabul ilmi. Dan duduk bertalabul ilmi itu sebuah keutamaan besar untuk menjaga istiqomah hati. Karena orang yang jarang duduk di tempat-tempat talabul ilmi itu sangat membahayakan kehidupannya. Karena orang kalau jauh dari ilmu pasti dekat dengan syahwat dan juga subhat. Makanya Nabi SAW ketika menjelaskan tentang 3 orang, kata Rasul, ala ukhbirukum bi thalathati nafar. Maukah ku habarkan kepada kalian tentang 3 orang. Yang satu masuk ke majlis taklim kemudian mendekat kepada gurunya. Yang satu masuk ke majlis taklim duduk paling belakang. Dan yang satu tidak masuk, justru pulang. Kata Nabi SAW, adapun yang pertama, fa'awahu Allahu alaihi, Allah akan berikan perlindungan kepadanya. Adapun yang kedua, fastahyallahu alaihi, Allah pun malu dengannya. Dan yang ketiga, fa'aradallahu alaihi, adapun orang yang pergi meninggalkan majlis ilmu, Allah palingkan hatinya. Makna Allah palingkan hatinya artinya Allah tidak mau memandangnya, Allah tidak mau melihatnya. Dan kalau Allah tidak mau melihat kita, berarti kita dijauhkan dari rahmatnya. Kalau sudah dijauhi dari rahmatnya, berarti dekat dengan laknatnya. Makanya sesibuk apapun para sahabat di zaman Nabi SAW, mereka akan hadir di majlis taklim. Karena itu satu-satunya untuk menjaga istiqomah hati. Kalau sekelas Nabi SAW disabdakan dalam hadis Ummu Salamah radhiyallahu anha bahwa doa yang sering dibaca Nabi SAW adalah ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dini. Wahai zat yang membolak-balikan hatiku, kata Rasul, tetapkan hatiku di atas agama. Padahal Nabi SAW tidak mungkin sesat. Dia seorang Nabi dibimbing oleh Allah. Tapi kenapa itu pula doa yang banyak dibacakan Rasul? Takut kalau hati-hatinya suatu ketika berpaling, karena yang memegang hati itu Allah. Artinya kalau Allah Subhanahu wa taala sudah memalingkan hati orang, sementara Allah itulah pemegang hati, yuqallibu kaifa sya, Allah sesuka-suka dialah membolak-balikkan hati orang. Bisa orang mendapatkan hidayah sesaat, bisa juga sesat sesaat. Semua atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka beruntunglah orang-orang yang suka hadir di majlis-majlis ilmu. Maka saya nasihatkan, dimanapun ada majlis ilmu,
dan ada ustaz-ustaz yang mengajarkan kepada Al-Quran dan Sunnah, hadir di sini. Karena itu wasilah yang sangat besar mendapatkan istiqomah hati supaya tidak tersesat. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pembahasan di malam hari ini meneruskan peperangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kita masuk kepada perang besar pertama dalam Islam yang disebut dengan Ghazwatu Badr, perang Badar. Para ulama mengatakan, maksudnya para ulama sejarah, perang Badar ini memang pasukannya tidak sebanyak perang-perang nanti setelahnya, seperti perang Uhud, perang Ahzab, perang Khaybar dan yang lainnya. Tapi karena ini perang besar pertama yang dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam, walaupun jumlahnya hanya 314 orang melawan 1000, tapi tidak ada perang yang pernah terlibat Rasul di dalamnya yang paling banyak pelajaran melebihi perang Badar. Perang ini akan banyak pelajaran yang kita akan bisa petik, baik bicara soal keimanan, bicara soal akhlak, bicara soal kecintaan kepada Allah dan Rasulnya, bicara soal kemanusiaan, bicara soal keberanian, bicara soal semangat, perjuangan, pengorbanan, macam-macam kita akan dapati dalam perang ini. Artinya perang ini bukan perang biasa, apalagi terjadinya di bulan suci Ramadan, bulan yang Allah Subhanahu wa taala bukakan pintu-pintu surga, bulan yang Allah ikat syayatin-syayatinnya, dan bulan yang Allah Subhanahu wa taala berkahi 1 bulan penuh, dosa-dosa kita diampuni dan begitu seterusnya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kenapa perang ini disebut Badar? Ada yang mengatakan Badar itu diambil dari nama orang, namanya Al-Badru Al-Kinani. Nama orang namanya Badar Al-Kinani, dinasabkan kepada nama orang. Ada yang mengatakan bahwa karena di daerah itu ada satu sumur, sumur itu namanya Badar, makanya perangnya dinasbatkan ke sumur itu, sumur Badar. Ada yang mengatakan bukan itu, daerah Badar itu melingkar seperti sumur, makanya karena daerahnya melingkar seperti sumur, maka kemudian daerah itu disebut Badar. Maka Rasul berperang di situ sehingga perangnya disebut perang Badar. Inilah kenapa perang itu disebut Badar. Dan kenapa kubro, Badar besar? Karena sebelumnya ada Badar kecil. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Imran 123, "Wa laqad nasarakumullahu bi Badrin wa antum adillah fattaqullaha la'allakum tashkurun." Dan sungguh Allah Subhanahu wa taala telah menolong kalian di perang Badar, padahal kalian ketika itu sangat sedikit jumlahnya. Oleh karenanya bertakwalah kepada Allah agar kalian menjadi hamba-hamba Allah yang bersyukur. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala ketika memberikan catatan kepada ayat ini, beliau mengatakan bahwa perang Badar itu terjadi di hari Jumat. Kana fi yaumi Jum'atin, terjadi di hari Jumat.
bertepatan dengan tanggal As-Sabi'u Asyar, 17 min Ramadan, dari bulan Ramadan. Tahunnya isnataini minal hijrah, 2 tahun setelah hijrah Nabi. Jadi perang Badar itu harinya hari Senin, tanggalnya 17, bulannya bulan Ramadan, tahunnya tahun kedua setelah hijrah Nabi. Ini ditilik dari tanggal kejadian perang. Artinya ini perang bersejarah karena terjadi di bulan suci Ramadan. Sepanjang sejarah, peperangan yang dilakukan di bulan Ramadan dimenangkan Allah. Perang Badar Ramadan, Fathu Mekah Ramadan, perang Qadisiyah di zaman Umar untuk membebaskan Baitul Maqdis Ramadan, perang Tatar Ramadan, dan banyak peperangan yang terjadi di bulan Ramadan Allah menangkan. Salah satunya karena keberkahan bulan, di mana Nabi SAW mengatakan apa? Wasufidati syayatin. Ramadan itu bukan hanya mengalahkan syaitan dari kalangan jin, tapi bisa mengalahkan syaitan dari kalangan manusia. Syaitan dari kalangan jin diikat oleh Allah Azza wa Jalla. Terlebih dengan puasa, malamnya qiraatul Quran dan qiyamul lail, makin menang kita melawan setan. Kemudian juga Allah menangkan dalam melawan musuh-musuhnya, karena Allah Subhanahu wa taala berkahi bulannya. Makanya setiap peperangan di zaman Rasul yang dilakukan di bulan Ramadan, rata-rata Allah menangkan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, adapun apa sih penyebabnya? Kenapa sampai terjadi perang Badar? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, sebenarnya pada 8 peperangan yang sudah saya ceritakan minggu kemarin, kita tahu bahwa penyebabnya adalah karena orang-orang muhajirin yang hijrah dari Mekah ke Madinah itu ingin mengambil hak harta mereka yang dirampas saat mereka hijrah. Diambil rumahnya, diambil kebunnya, diambil bisnisnya, diambil kekayaannya. Sementara penghasilan penduduk Mekah itu rata-rata seorang pedagang, dan rute perjalanan dagang mereka kalau tidak ke Yaman, ke Syam, dua-duanya pasti melewati rute Madinah, mau tidak mau. Sehingga kesempatan besar nih bagi muhajirin ini untuk mengambil hak mereka. Tanah mereka sudah dirampas, rumah mereka diambil, bisnis mereka dihancurkan, kekayaan mereka diambil. Nah, kesempatan nih mengambil hak mereka. Lah salah satu penyebab perang Badar ini karena ada kafilah besar, kafilah dagang besar dipimpin Abi Sufyan. Dan itulah kafilah dagang terbesar yang pernah dilakukan orang-orang Quraisy, di mana hampir semua kekayaan orang-orang Quraisy itu dititipkan kepada Abi Sufyan untuk dijual di Syam, dan pulangnya membawa uang dan barang-barang yang dibeli di Syam. Ini perdagangan yang sangat besar. Hampir tidak ada satupun rumah di Quraisy kecuali menitipkan modal kepada Abi Sufyan. Jadi kesempatan besar untuk diambil. Makanya Nabi SAW memimpin langsung untuk mengambil hak para sahabat muhajirin ini. Diutuslah mata-mata. Setelah kemudian tahu mana rutenya Abi Sufyan ini oleh 2 sahabat yang dijadikan mata-mata itu, maka Rasul bergerak
Ingat, tidak ada niat peperangan. Sehingga Nabi SAW tidak banyak melibatkan para sahabat. Dan Nabi SAW tidak mencela orang yang terlibat di dalamnya. Yang tidak terlibat di dalamnya Rasul tidak celah. Kenapa? Karena tidak ada niat perang. Mau ikut silahkan, nggak ikut juga nggak apa-apa. Sehingga Rasul tidak mencela orang yang sibuk berada di kebun-kebun mereka, atau sedang safar, atau ada keperluan lain, keluarga, merawat orang sakit dan yang lainnya. Rasul tidak mencelanya. Sekali lagi, karena tujuannya bukan perang, ingin menghadang kafilah dagangnya Abi Sufyan, itu saja. Tapi Abi Sufyan ini cerdas. Ketika dia mendapatkan informasi dari mata-mata dia juga, ini semua main mata-mata ini. Akhirnya kemudian Abu Sufyan tahu nih bahwa ada pergerakan dari kota Madinah dipimpin oleh Rasul langsung dan orang-orang muhajirin yang akan menghadangnya. Makanya dia pun bermanuver. Bagaimana caranya orang-orang itu tidak merampas? Risiko besar. Ini dagangan hampir semua orang Quraisy ada di sini. Hartanya ini. Abu Sufyan harus mempertahankan itu. Maka kemudian Abi Sufyan pun mengutus seorang laki-laki namanya Dhamdham. Siapa? Dhamdham. Punya anak namanya Dhamdham. Jadi Dhamdham ini dibayar oleh Abi Sufyan dengan bayaran yang mahal karena dia penunggang kuda tercepat untuk menyampaikan pesan Abi Sufyan ke Mekah. Bilang sama Abu Jahal dan para pemimpin Quraisy, harta mereka terancam di sini. Bergerak, lindungi hartanya supaya tidak ada satu dinar pun diambil orang-orang muhajirin. Subhanallah, Dhamdham ini bergerak cepat. Sebelum saya cerita Dhamdham, ada satu kisah dari bibinya Nabi SAW namanya Atikah bintu Abdul Muttalib, bibi Nabi, saudari daripada Abbas dan Abu Talib. Atikah ini bermimpi. Dalam mimpinya aneh. Tiba-tiba dalam mimpinya itu dia melihat ada orang yang compang-camping entah berantah dari mana, menunggang unta. Tapi ada juga yang mengatakan Atikah melihat ada unta bisa bicara. Unta ini naik ke atas bukit Abi Kubais yang sekarang jadi istana raja tuh. Tiba-tiba unta ini berteriak dan mengatakan, infiru ya ahlal ghudur ila masarikum fi thalathin. Lari kalian secepat mungkin ke tempat kehancuran kalian sebelum 3 hari. Kemudian unta ini menendang batu, kemudian batunya tergelincir ke bawah, tiba-tiba hancur batunya. Ketika hancur batu itulah terjadi serpihan-serpihan batu, di mana serpihan ini melesat ke rumah-rumah orang-orang Mekah. Tidak ada satu rumah kecuali terkena serpihannya. Kemudian unta ini turun, tiba-tiba naik ke atas Ka'bah. Cemana unta naik ke atas Ka'bah? Ya namanya mimpi. Kan itu. Antum aja bisa terbang kalau mimpi itu. Unta pula naik ke atas Ka'bah. Ngomong lagi di hadapan orang-orang Quraisy itu. Infiru ya ahlal ghudur ira masari'ikum fi thalathin. Lari kalian, wahai penduduk Mekah, ke tempat kehancuran kalian sebelum 3 hari datang. Akhirnya Atikah terbangun. Ini mimpi aneh.
Kemudian dia datang ke rumah Abbas ibn Abdul Muttalib, saudaranya. Ya Abbas, saya bermimpi semalam. Kata Abbas, mimpi apa? Kata Atikah, janji kau tidak akan cerita. Tidak, ceritakan saja. Diceritakan mimpinya. Kaget Abbas. Akhirnya kemudian Atikah setelah menceritakan mimpi itu pergi. Qadarullah kemudian Abbas ini berjumpa pula dengan Utbah ibn Rabi. Utbah, sila duduk-duduk katanya. Ada apa Abbas? Gini, saudariku bermimpi Atikah, tapi janji kau tidak cerita ya. Ya kata, ceritakan mimpinya. Kemudian Utbah ibn Rabi pulang ke rumahnya, berjumpa pula dengan anaknya Al-Walid ibn Utbah. Walid sini. Itu Atikah tuh, saudarinya si Abbas itu mimpi, tapi janji kau tak cerita. Akhirnya kata Al-Walid, tak adalah, aku tak cerita bi katanya. Oke, diceritakan. Al-Walid ibn Utbah main pula ke Ka'bah, ketemu pula kawannya di Ka'bah. Janji tak cerita kalian. Akhirnya menyebarlah akhirnya mimpinya Atikah ini. Ini pelajaran ikhwan. Amanah dengar itu berat. Kalau ada orang yang mau menceritakan kepada antum, ambil janjinya dulu. Antum percaya dengan saya? Kalau percaya ceritakan. Tapi seandainya saya ceritakan kepada orang, jangan salahkan saya. Supaya antum ada perjanjian orang yang menceritakan itu. Jangan iya saja, habis itu kau ceritakan pada semua orang. Itu tidak ada amanah telinga kita namanya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan, tersebar berita itu sampai marah Abu Jahal. Kenapa? Mimpi ini mengancam keamanan. Sementara Abu Jahal itu pemimpin Arab kala itu. Itu harus tegas. Akhirnya dia marah kepada Abbas, dipanggilnya Abbas itu. Kemudian mengcross-check, betul Atikah mimpi seperti ini. Abbas pula pura-pura bodoh. Tak tahu saya katanya. Kemudian Abu Jahal mengancam, kalau seandainya mimpi saudarimu tidak terbukti wahai Abbas, saya akan buat surat, ku tempel di Ka'bah bahwa engkau pembohong, dan semua orang Arab pasti membacanya dan akan mengatakan engkau ini kadzab, pendusta. Akhirnya kemudian satu hari tidak ada apa-apa, 2 hari tidak ada apa-apa, 3 hari Dhamdham datang. Tadi cerita Dhamdham tadi ya. Utusan Abi Sufyan, Dhamdham datang, berteriak-teriak dia di Mekah itu. Maka para pembesar Quraisy berkumpul tuh. Karena sebelumnya Abu Jahal itu kan gak yakin dengan mimpi itu. Bahkan dia dalam riwayat mengatakan kepada Abbas itu, ya Abbas, hentikan ucapanmu itu katanya. Sudah cukup dari kabilahmu itu ada laki-laki yang ngaku nabi, sekarang pula ada perempuan ngaku nabi katanya. Maksudnya satunya Rasulullah, satunya Atikah pula katanya. Sudah cukup. Rupanya setelah 3 hari betul pula mimpi itu. Dhamdham datang. Ketika Dhamdham datang menceritakan bahwa seluruh harta orang-orang Quraisy hendak dirampas oleh Muhammad dan sahabatnya. Kalian harus menolong Abi Sufyan. Dari situlah Abu Jahal akhirnya mengumpulkan semua orang dan mampu mengumpulkan sampai 1000 pasukan. Dibawa kemana? Dibawa ke arah Madinah untuk menyelamatkan Abi Sufyan dan dagangan mereka, karena juga harta mereka ada di situ. Mau tidak mau juga yang punya harta harus terlibat tuh. Berangkat semuanya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah, bahkan yang tidak mau dipaksa ikut.
Kemudian diancam. Akhirnya karena memang pimpinan Arab yang minta, mau tidak mau terlibatlah semuanya. Makanya cukup banyak, 1000 orang yang dilawan 314 orang. Subhanallah. Akhirnya kemudian mereka pun bisa menyelamatkan kafilahnya Abi Sufyan. Nabi gagal untuk mengambil hartanya Abi Sufyan karena keburu datang pasukan Abu Jahal. Ketika itu, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang-orang Quraisy yang kan tujuan mereka menyelamatkan dagangan kan, bukan hendak perang. Akhirnya terbelah. Gimana nih katanya? Ini Abu Sufyan sudah selamat, harta kami sudah selamat katanya. Sudahlah pulang, tujuan kami kan hanya menyelamatkan Abu Sufyan katanya. Tapi si Fir'aunnya umat ini, Abu Jahal, tidak mau. Dia ganti manuver. Sekarang lain lagi ceritanya. Memang awalnya kita menyelamatkan dagangan kita Abu Sufyan, tapi sekarang beda lagi ceritanya. Kita perang katanya. Dari situlah mau tidak mau Nabi SAW dan para sahabat pun harus memiliki pilihan di sini. Awalnya mau mengejar Abi Sufyan, dihadapkan dengan pasukan, mundur ataukah maju. Ini sama-sama terbelah juga. Disitulah terjadi apa yang disebut dengan pertempuran perang Badar. Adapun dari orang-orang Islam, kaum muslimin, yang memimpin adalah Nabi sendiri. Kemudian juga pemimpin di bawah Nabi ada Hamzah ibn Abdul Muttalib, Asadullah, singanya Allah. Kemudian juga ada Abu Bakar. Kemudian juga ada Umar radhiyallahu an. Kemudian ada Utsman radhiyallahu an. Pertanyaannya, kemana Utsman? Kenapa dia tidak terlibat? Ini Khulafaur Rasyidin. Abu Bakar terlibat, Umar terlibat, Ali terlibat. Di mana Utsman? Kemana Utsman? Kenapa tidak terlibat di sini? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Utsman ini sebenarnya mau ikut perang Badar juga. Tetapi Nabi SAW melihat kemaslahatan istrinya Ruqayyah yang sedang sakit parah. Makanya Nabi meminta agar Utsman jangan terlibat perang Badar, dan Utsman tetap mendapatkan bagian ghanimah kalau seandainya Badar dimenangkan. Dan Allah takdirkan menang. Makanya Utsman tidak ikut terlibat itu karena perintah Nabi. Ingat, Nabi yang perintahkan, jaga istrimu baik-baik, karena dia sedang sakit parah, dia perlu kamu. Kenapa saya kasih catatan bahwa Utsman itu tidak terlibat perang Badar? Karena perintah Rasul. Karena nanti setelah Utsman menjadi khalifah, akan didemo oleh orang-orang Khawarij. Salah satu kritikannya adalah, kemana Utsman di perang Badar? Maka jawabannya, Utsman memang tidak terlibat dalam perang Badar. Pertama, karena perang Badar tidak diwajibkan terlibat semuanya, dan Rasul tidak mencela orang-orang yang tidak terlibat. Dan yang kedua, Utsman tidak terlibat karena ada perintah Nabi untuk menjaga putrinya yang sedang sakit, Ruqayyah, yang Allah takdirkan setelah pulang dari Badar tidak tertolong nyawanya. Ruqayyah pun meninggal dunia. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, adapun dari orang-orang Quraisy dipimpin langsung oleh Fir'aunnya umat ini, Abu Jahal, namanya Amr ibn Hisham, julukannya di zaman jahiliyah Abul Hakam. Kenapa disebut Abul Hakam? Dan kenapa pula jadi Abu Jahal? Abul Hakam itu artinya bapak kebijaksanaan. Kalau ngomong itu bijak, makanya pantas menjadi pemimpin Arab.
Makanya orang-orang Arab menganggapnya dia Abul Hakam, bapak kebijaksanaan. Dan yang menggandrungi Abu Jahal ini salah satunya siapa? Khalid ibn Walid. Ini yang menyebabkan Khalid bin Walid dan Amr ibn As radhiyallahu anhuma telat masuk Islam. Bayangkan, Khalid ibn Walid dan Amr bin As ini masuk Islam setelah lewat 20 tahun, ikhwan. Setelah lewat 20 tahun Islam sudah berkembang, baru dia datang masuk Islam. Kemana saja Khalid di Mekah 13 tahun Rasul berdakwah coba. Ketika Nabi hijrah ke Madinah, ketika kemudian di tahun ke-7 Hijriah baru muncul tuh Khalid dengan Amr itu, kemudian masuk Islam. Kemudian ditanya Khalid, ya Khalid, teman-temanmu Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Talha bin Ubaidillah dan banyak lagi teman-teman sudah menjadi as-sabiqunal awwalun, orang yang mula-mula masuk Islam. Kemana aja engkau di Mekah, katanya. Gitu ya. Masa sudah lewat 20 tahun kau baru masuk Islam? Apa kata Khalid? Bukan aku tidak mau masuk Islam, karena aku masih gandrung kepada siapa? Abu Jahal. Aku masih mengidolakan Abu Jahal dan tokoh-tokoh Quraisy, katanya. Tapi setelah mereka mati semuanya, mati di perang Badar tokoh-tokoh ini, kemudian kami yang menjadi pemimpin, mulailah kami bisa membedakan antara ajaran mereka dengan ajaran Rasulullah Muhammad SAW. Dan ternyata ajaran Muhammad jauh lebih benar dibandingkan ajaran mereka. Sebab itulah aku masuk Islam. Hidayah, ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi pimpinan orang-orang musyrik pertama Abu Jahal. Kemudian di sana ada Utbah ibn Rabi'ah. Kemudian di sana ada Umayyah ibn Khalaf, tuannya Bilal yang menyiksa Bilal itu, Umayyah ibn Khalaf, dan para pembesar-pembesar yang lainnya. Adapun secara jumlah pasukan kaum muslimin, ada yang mengatakan 340, ada yang mengatakan 313, ada yang mengatakan 314. Dan jumlah tentara Badar sama dengan jumlah tentara Talut ketika melawan Jalut, dengan 2 penunggang kuda. Kemudian tentara orang-orang musyrik jumlahnya 1000 dengan 200 penunggang kuda. Ingat, kuda itu sangat berperan dalam peperangan, ikhwan. Kuda itu sangat berperan sekali dalam peperangan. Makanya kuda itu kalau diibaratkan sekarang ini kayak tank-tank begitulah. Kayak tank gitu ya, kayak, pokoknya dia kendaraan perang yang bisa membunuh orang dengan cepat. Makanya kenapa kuda itu dijadikan sumpah dalam Al-Quran, wal adiyati dhabha fal muriyati qadha fal mughirati subha fa atharna bihi naq'an fawasatna bihi jam'a. Sampai Allah jadikan sumpah kuda demi kuda-kuda perang yang terengah-engah mengeluarkan suaranya, yang menginjak batu kemudian mengeluarkan percikan api, yang masuk ke dalam pasukan kemudian mengobrak-abrik. Dan Rasul mengatakan di setiap ubun-ubun kuda perang terdapat keberkahan, karena satu-satunya binatang yang bisa untuk berperang itu hanya kuda. Dia bisa mundur, bisa maju, bisa ngepot, bisa macam-macam. Yang lain tidak bisa. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan, makanya kemudian secara jumlah dan peralatan orang-orang Quraisy menang. 200 penunggang kuda, pasukannya 1000. Kaum muslimin 2 orang penunggang kudanya, pasukannya 340, ada yang mengatakan 313, ada yang mengatakan 314, kan itu tidak banding secara jumlah. Apalagi belum ada pengalaman perang, sehingga wajar ada kekhawatiran dari Nabi SAW kalau peperangan ini dikalahkan. Itu masalahnya manusiawi gitu ya.
Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, sebelum saya akan ceritakan secara singkat mungkin bagaimana terjadi peperangan Badar dan bagaimana dimenangkan, siapa saja para syuhadanya dan siapa saja yang terbunuh dari musuhnya, siapa pula yang tertawan dan begitu seterusnya, kita akan mengambil beberapa pelajaran yang sangat penting sekali dari peperangan Badar. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang pertama, perang Badar ini mengajarkan kepada kita tentang keterlibatan anak-anak muda dalam Islam. Anak-anak muda dalam Islam, karena dalam perang Badar ini kebanyakan terlibat anak-anak muda. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ada seorang sahabat namanya Rafi ibn Khadij dan Samurah ibn Jundab. Rafi ibn Khadij seorang pemanah handal, dan juga Samurah ibn Jundab. Dia datang kepada Nabi SAW melamar untuk ikut terlibat dalam Badar, tapi Rasul menolak kedua-duanya. Bukan Rafi ibn Khadij saja atau Samurah bin Jundab, ada 15 anak muda ditolak oleh Nabi. Kenapa? Karena usianya belum cukup baligh, belum 15 tahun, rata-rata 14 tahun atau kurang dari 14 tahun. Maka Rasul tidak mau melibatkan anak-anak dalam peperangan, walaupun mereka ahli panah, ahli gulat dan begitu seterusnya. Tetapi ketika perang Uhud, setelah perang Badar itu kan, perang Uhud, kaum muslimin mengalami kekalahan kan? Rafi bin Khadij ini datang kepada Rasul karena sudah usianya masuk kan gitu, minta untuk dilibatkan dalam perang karena dia jago panah. Akhirnya dites oleh Rasul, masuk dia. Samurah ibn Jundub, dia cemburu, masa si Rafi masuk aku tak masuk, katanya. Nggak terima dia. Kemudian dia mengatakan, ya Rasul, kalau kau suruh aku gulat dengan dia, aku bisa tumbangkan dia. Kenapa kau terima dia, kau tolak aku pula, katanya. Kata Rasul, gulatlah kalian. Karena gulat di zaman itu adalah olahraga. Gulatlah siapa? Rafi ibn Khadij dengan Samurah ibn Jundab. Sekali tunjang tegulinglah si Rafi ibn Khadij, dia kan pemanah saja. Ini satunya pegulat. Ya. Akhirnya ketika menang Samurah ibn Jundab ini, kata Rasul, kalau begitu bolehlah aku masuk, katanya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, karena ada beberapa para sahabat ikhwatu fiddin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla yang memang ditolak Nabi. Sebut saja yang ditolak oleh Nabi SAW itu seperti Abdullah ibn Umar, karena belum cukup umur. Abdullah ibn Umar tidak dilibatkan, tidak boleh. Padahal dia anak daripada Umar bin Khattab kan itu, tetap tidak boleh sebab tidak cukup umur. Kemudian juga selain daripada Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu, di sana juga ada sahabat Nabi SAW yang masih kecil. Di antaranya siapa namanya? Lupa. Pokoknya ada sekitar 15 orang. Salah satunya Abdullah ibn Umar, kemudian Abu Sa'id Al-Khudri, Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dan beberapa para sahabat Muhajirin dan Ansar ditolak oleh Nabi. Dari sini kita tahu ikhwan, usia 14 tahun sudah punya jiwa keberanian ingin perang. Ingat, perang ini taruhannya nyawa. Di zaman itu bukan pakai pistol, orang yang entah di mana tahu-tahu dah mati kan itu. Orang dulu kan betul-betul hadap-hadapan. Kita aja tengok di YouTube ada orang carok itu, dia yang perang, kita yang takut yang nonton. Karena
Perang berhadap-hadapan ini kalau tidak punya keberanian, tidak akan bisa. Makanya kenapa Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an itu, kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum. Diwajibkan atas kalian perang dan itu sesuatu yang kalian tidak suka. Karena tidak semua orang punya keberanian kan. Tapi lihat tarbiyah di zaman itu, usia-usia 14 tahun pengen terlibat dalam peperangan. Berarti di sini ada dua tarbiyah. Satu tarbiyah dari bapaknya, ya, dan satu lagi tarbiyah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga tertanam kemudian semangat anak-anak yang belum baligh pun ingin terlibat. Tapi tetap Nabi SAW rahim. Rasul tidak mau melibatkan orang-orang yang belum ahlinya perang dilibatkan dalam perang. Makanya Nabi SAW tidak memasukkan mereka. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, dari sini tahu perannya anak-anak muda di zaman itu. Contoh yang lain, nanti ketika kita masuk pada pertempuran, ada dua anak kecil usianya baru 17 tahun 16 tahun. Yang satu namanya Mu'ad ibnu Amrin ibnul Jamuh, yang satunya Mu'awwad ibnu Afra. Jadi satunya Mu'ad, satunya Mu'awwad, ikut terlibat dalam peperangan. Ketika itu dia melihat ada Abdurrahman ibn Auf radhiyallahu anhu. Kata Mu'ad dan Mu'awwid ini yang masih 16-17 tahun, dia mengatakan, ya ammi, wahai pamanku, arini Aba Jahlin, tunjukkan kepadaku mana si Abu Jahal itu orangnya, katanya. Mana Abu Jahal? Yang mana satu tuh orang si Abu Jahal itu, katanya. Ini anak-anak. Kata Abdurrahman bin Auf, ya ibna akhi, fama tasna bihi, wahai anak pamanku, apa yang kau akan lakukan dengan Abu Jahal? Kau tanya-tanya Abu Jahal, kau mau ngapain sama Abu Jahal kan itu? Qala, dia mengatakan, akhbartu annahu yasubbullaha walladhi nafsi biyadi, la in ra'aituhu la yufariku sawadi sawadahu. Apa kata dia? Aku dengar dia suka mencaci maki Nabi, katanya. Betul itu, dia suka mencaci maki Nabi, katanya. Demi Allah, demi yang jiwaku berada di tangannya, sempat aku lihat dia, aku tidak akan tinggalkan dia sampai Allah takdirkan saya yang mati atau dia yang mati. Oh coba, anak muda beraninya tuh. Abu Jahal ini jenderal perang, pemimpinnya. Ketika kemudian Abdurrahman bin Auf menunjukkan tuh, yang itu tuh orang itu, tuh, yang itu tuh, yang kepalanya ada bulunya tuh. Nah, itulah Abu Jahal. Ketika dapat petunjuk dari Abdurrahman bin Auf ini, Mu'ad dan Mu'awwad ini langsung berburu Abu Jahal dan berhasil. Dua-duanya melukai Abu Jahal dan dua-duanya berhasil membunuh Abu Jahal. Walaupun kemudian ada yang mengatakan Abdullah bin Mas'ud memenggal kepalanya. Tapi sebab terbunuhnya Abu Jahal siapa? Mu'ad dan Mu'awwid. Ini bentuk penghinaan seorang jenderal dibunuh anak-anak. Dan Nabi SAW pernah suatu ketika dia sedang sholat di depan Ka'bah. Sesumbar Abu Jahal Amr bin Hisham dan mengatakan, la in ra'aituhu sajidan la ata'anna fi raqabatihi, katanya. Kalau aku melihat Muhammad sedang sholat, ku tunjang lehernya, kata Abu Jahal. Setelah ngomong begitu, ada pula Rasul datang, betul-betul sholat dan betul-betul sujud. Ini kawan-kawan Abu Jahal, ya Abu Jahal, tadi kau sesumbar, kalau Muhammad sedang sholat dan sedang sujud, dalam posisi itulah kau tunjang lehernya, katanya. Mana buktinya, katanya. Abu Jahal pun tersulut emosinya, mendekati Nabi. Kemudian ketika hampir menunjang leher Rasul,
Tiba-tiba dia yang terpental, dia yang menunjang, dia pula yang terpental. Kan aneh tuh. Harusnya yang ditunjang yang terpental kan itu ya. Dia yang nunjangi, dia pula yang terpental katanya. Abu Jahal ini ketakutan. Sehingga kemudian ditanya oleh orang-orang, ada apa dengan kamu ini wahai Abu Jahal? Kata Abu Jahal, wallahi inni ra'aitu la khandaqan min nari wa haulan wa ajnihatan, katanya. Demi Allah, aku melihat antara diriku dan Muhammad itu ada parit api dan ketakutan yang luar biasa, dan ada sayap yang menghempaskan diriku, katanya. Ketika Rasul mendengar suara Abu Jahal bahwa ada sayap yang menghempaskan dirinya, apa kata Rasul? Kata Rasul, laudana minni lahtatafannakul malaikatu udwan udwa. Coba saja dia dekat aku, malaikat akan mematahkan sepotong-potong tuh badan dia dari kaki sampai kepala, kata Rasul. Akhirnya kemudian Abu Jahal karena tidak berhasil, pada waktu yang lain dia membuat sayembara. Man yastati an yadha'a sala jazurin ala dhahri Muhammadin falahu kada wa kada. Siapa yang bisa meletakkan sala jazur, kotoran unta yang baru disembelih itu kan, kalau antum yang beli kambing kemudian didedel perutnya kan keluar tuh jeroannya, ususnya, tempat kotorannya itu disebut sala jazur. Kotoran unta, usus-ususnya masih berdarah tuh. Siapa yang bisa meletakkan itu usus dan kotoran unta di pundak Muhammad dan dia sedang sholat, maka dia akan dapat ini dan itu. Rupanya ada kesempatan pada orang yang paling jahat, namanya Uqbah bin Abi Mu'aid. Uqbah ibn Abi Mu'aid namanya. Utbah bin Abi Mu'aid ini orang yang paling memusuhi Nabi. Padahal sebenarnya Utbah bin Abi Mu'aid ini dulunya pecinta Nabi, pegandrung Nabi. Karena dia seorang pujangga, dia suka dengan Quran yang dibacakan Rasul, karena disangkanya syair. Sampai suka dengan Nabi itu. Hanya suka kalau Rasul baca Quran saja. Disangkanya syair, karena syair itu bagi mereka itu sudah kebanggaan. Tiba-tiba datang Quran yang tatanan bahasanya itu dianggap syair, suka dia dengar. Akhirnya jatuh cinta kepada Nabi, tapi tidak mau masuk Islam. Karena dia kawan CS-nya Umayyah bin Khalaf. Itulah gara-gara perkawanan orang-orang itu terkadang susah untuk melepas dari kesesatan. Tapi karena dia kadang senang dengan Rasulullah, pengenlah diajak makan di rumahnya. Diajak makan, tapi Rasul masuk tak mau makan pula. Bagi orang Arab, pantang tamu itu tak makan, berarti ada masalah dengan makanannya. Karena itu bentuk penghormatan masalahnya. Tanyalah Utbah bin Abi Mu'aid, ya Muhammad, ala ta'kul, kenapa kau tak makan? Kata Rasul, tidak mungkin aku makan dari masakannya orang musyrik. Kalau ingin ku makan makananmu, bersyahadatlah, pasti ku makan semua. Akhirnya awalnya berat, tapi karena ingin menghormati Nabi, biar makan, bukan untuk masuk Islam, biar menghormati saja, biar dia makan. Dia tidak tahu konsekuensi syahadat itu berarti benar masuk Islam kan. Bersyahadat pula dia, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rasul makan akhirnya. Rupanya syahadatnya terdengar kepada kawannya Umayyah ibn Khalaf. Datang Umayyah ini kemudian mengatakan, apakah engkau telah tertimpa soba? Soba itu orang yang berpindah dari satu agama ke agama yang disebut soba. Tidak, kami masih menyembah agama yang disembah nenek moyang, kata Uqbah bin Abi Mu'aid. Tidak, aku mendengar kau sudah masuk ke agama Muhammad. Tidak, katanya. Kemudian kata Utbah gini, kalau kau tidak percaya, apa yang harus aku lakukan biar aku tetap menjadi gengmu gitu, satu geng dengan kamu? Kata Umayyah,
Kalau memang pengakuanmu benar, engkau tidak ikut agama Muhammad, hinakan dia, hinakan Muhammad. Jadi ketika Abu Jahal ini menawarkan siapa yang meletakkan salah jazur, di sini kesempatan Utbah bin Abi Mu'aid untuk menghinakan Rasul sebagai penguat bahwa dia masih konco-konconya dengan Muawiyah, Umayyah bin Khalaf, kita maksudnya. Betul, Nabi sedang sujud, dicari, dapat pula tu kotoran unta tu, diletakkan di punggung Nabi. Nabi tidak bergeming dari sujudnya. Kotoran kemana-mana, darah kemana-mana, sampai datang Fatimah yang masih kecil, Fatimah bintu Rasulullah. Melihat ayahnya dihinakan, dibersihkanlah kotoran itu dari pundak Rasul, sampai bersih betul, bahwa Rasul kemudian bangkit dari sujudnya, kemudian menyelesaikan solatnya, diperpendek. Kemudian setelah solat, Fatimah mengatakan, "Ya Abi, ud'u ila haula." Wahai bapak, tolong doakan keburukan kepada mereka. Akhirnya Rasul ikut sarannya Fatimah. Dia pun melaknat orang yang menghinakan yang ada di situ. Allahumma la'an li Abi Jahlin, Allahumma la'an li Umayyah, Allahumma la'an li Uqbah bin Abi Mu'aid, Allahumma la'an li fulan 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 fulan. Kata para ulama, semua yang dilaknat Rasul gara-gara menghina Rasul dengan kotoran unta itu, semua mati di perang Badar. Semua yang terlibat dalam laknat ini, Abu Jahal, Umayyah, Utbah bin Abi Mu'aid, semua yang dilaknat tidak kecuali mati di perang Badar dan dihinakan. Bahkan Utbah bin Abi Mu'aid yang menghinakan Rasul tertangkap jadi tawanan, kemudian dia digantung di tiang saliban. Wa huwa awwal man suliba fil Islam. Dialah orang yang pertama kali disalib dalam Islam. Ini kurang ngajar itu, menghina Nabi. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan. Adapun Abu Jahal dihinakan dengan cara apa? Dibunuh oleh Mu'ad dan Muawid, anak kecil, seorang jenderal perang, dihinakan. Dan itu bentuk keberanian para sahabat, luar biasa. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga di antara keberanian yang lainnya adalah disebutkan oleh Anas ibn Malik radhiyallahu anhu. Anas ibn Malik radhiyallahu anhu. Kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika bermusyawarah untuk menghadang kafilah Abi Sufyan, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam dihadapkan dengan perang kan waktu itu. Gimana nih? Tadinya mau niat yang ambil kafilahnya Abi Sufyan, kok sekarang berubah pula nih? Tujuan kita mau perang nih. Akhirnya kemudian Abu Bakar coba berdiskusi, Rasul menolak. Umar coba diskusi, Rasul menolak. Semua orang-orang muhajirin berdiskusi, Rasul menolak. Dia tidak mau muhajirin, karena muhajirin sudah jelas, mereka orang-orang yang sudah tertempa dengan hijrah saja sudah menunjukkan pengorbanan mereka kepada Islam kan? Maunya Rasul itu datanglah orang Ansor, itu maksudnya. Tiba-tiba kemudian datanglah Sa'd bin Ubadah. Sa'd bin Ubadah pemimpin Khazraj, kabilah yang paling besar, kalau Aus kan kecil. Akhirnya datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan, "Walladzi nafsi biyadi, law amartana ya Rasulullah an nahidhal bahra la akhda'naha, walau amartana an nadriba akbadana ila barqil ghamadi la fa'alna." Rasul, kamu tinggal perintahkan kami orang-orang Ansar, sekalipun kau suruh kami menyeberang lautan, kami seberangi lautan. Kau suruh kami panjat bukit, kami panjat tu gunung. Kemana kau suruh, kami siap melakukannya. Jangan ragu-ragu kepada kesetiaan kami orang-orang Ansar. Ketika orang Ansar sudah bergerak, Rasul langsung sumringah dia. Itu yang ditunggu-tunggu Nabi. Kalau orang Muhajirin kan ada jelas kan gitu ya. Mereka hijrah saja sudah menunjukkan kesetiaan mereka kan itu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, sampai
Miqdad ibn Aswad, orang Ansar, datang kepada Nabi SAW dan mengatakan, ya Rasulullah, kami orang-orang Ansar tidak akan seperti Bani Israel yang mengatakan kepada Musa, idhab anta wa rabbuka faqatila, pergi kau Musa, ajak Tuhanmu berdua, perang berdua sana. Kami tidak mungkin seperti mereka. Walakinna, kata Al-Miqdad ibn Aswad ini, nuqatilu an yaminika wa an shimalika wa baina yadayka wa khalfaka. Tapi kami siap untuk berperang di samping kananmu, di samping kirimu, di depanmu, di belakangmu, di mana saja kau tempatkan kami siap perang. Inilah perbedaan sahabat Rasul dengan sahabatnya Nabi Musa. Kalau sahabat Rasul, Allah katakan, idza du'u ilallahi wa rasulihi liyahkuma bainahum an yaqulu sami'na wa ata'na. Apabila diseru oleh Allah dan Rasulnya untuk berhukum kepada sebuah perkara, kata kunci para sahabat, sami'na wa ata'na, kami dengar, siap taat. Tetapi orang-orang Bani Israel, sami'na wa asayna. Ketika Musa bawa papan Taurat, baru saja dapat papan Taurat, isinya Taurat. Ingat perbedaan Taurat dengan Quran apa? Kalau Quran itu makruh dibaca, kalau Taurat itu maktub, ditulis. Karena Musa dapat Taurat itu langsung dengan papan, sudah ada tulisannya. Tapi kalau Quran itu tidak langsung 30 juz dengan tulisannya, tidak, diturunkan satu ayat, dibaca, dihafal, disampaikan, dibaca, dihafal, disampaikan. Nah itu ya, baru rampung 23 tahun. Makanya Quran itu diibadahi bacaannya, satu huruf 10 pahala. Kalau kitab-kitab selain Quran itu maktub, ditulis, karena langsung dapat kitabnya, sudah ada catatannya. Kalau Quran tidak, karena baru dibukukan di zaman siapa? Utsman ibn Affan, yang disebut dengan Mushaf Imam, yang sekarang disebut Mushaf Utsmani namanya, yang ada depan antum tuh, Mushaf Utsmani. Jadi ketika Musa bawa papan Taurat ini, mereka kan ditinggal oleh Musa 40 malam, tiba-tiba menyembah patung anak sapi Samiri yang dibentuk oleh Samiri itu. Kan marah Musa itu. Kemudian Musa mengatakan, sekarang saya akan bacakan hukuman orang yang murtad, orang yang melakukan sesembahan kepada selain Allah. Kalian siap untuk melakukannya? Di hadapan kalian sudah ada undang-undang Taurat. Apa jawaban Bani Israel? Nandur ya Musa, lihat wahai Musa. Kalau berat, pikir-pikir. Kalau ringan, siap kita lakukan. Kalau ringan, siap, sami'na wa ata'na. Kalau berat, sami'na wa tafakkarna, dengar, pikir-pikir katanya. Marah Musa. Apa kalian? Kalau ringan diamalkan, kalau berat kalian pikir-pikir. Musa berdoa, bukit Tur diangkat, wa rafa'na fawqahumut tur, wa rafa'na fawqahumut tur, kami angkat bukit Tur di atas kepala mereka. Maka Musa mengatakan, ikut Taurat atau dibanting sama bukit. Setelah mereka lihat bukit di atas, mati kita. Langsung tobat, sujud dengan separuh pipi, pipinya ke bawah, yang satunya ke atas sambil nengok bukit itu. Makanya lihat orang Yahudi kalau sujud di tembok ratapan seperti itu, yang nempel satu pipi saja. Karena pendahulu mereka sujudnya kayak gitu, jadi sujudnya sambil gini. Kenapa? Kata mereka, karena sujud seperti itu sebagai sujud tolak bala katanya. Karena setelah mereka sujud tak jadi dibanting. Kemudian mereka mengatakan apa? Kami siap mentaati Taurat. Apa harus seperti ini baru mengucapkan samina wa ata'na? Ya kan? Kemudian Musa membacakan, ini hukumannya nih, kata Musa, taqtulu anfusakum, bunuh diri-diri kalian. Bingung Bani Israel ini. Berat juga, ya kan? Tobat mati, tak tobat mati, kan gitu. Sekarang tobat
mati juga suruh bunuh-bunuhan. Tak tobat, dibanting bukit. Apa bedanya dua-duanya mati kan? Tapi mati di atas tobat, husnul khatimah. Mati kena bukit, banting bukit, sul khatimah kan? Akhirnya mereka siap bunuh-bunuhan. 70.000 bergelimpangan bunuh-bunuhan. Itu ngerinya syariat dulu berat kan? Kalau sekarang orang murtad balik ke Islam cukup syahadat, tak perlu ambil pisau dapur tusuk-tusuk perutnya, tak perlu. Ringan. Tapi saya katakan di sini pelajarannya apa dalam perang Badar ini? Nampaklah akidah para sahabat yang harus kita tiru. Sami'na wa ata'na. Itu yang harus kita letakkan di sini. Kalau Allah sudah perintahkan, Rasul perintahkan, sami'na wa ata'na. Jangan seperti Bani Israel. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kemudian juga dalam perang Badar ini ada tadhiyah, ada pengorbanan. Pengorbanan bukan hanya sekedar pengorbanan saja, tetapi ada musara'atul ilal jannah, berlomba-lomba ingin memperoleh surga. Saya contohkan. Diriwayatkan Imam Hakim dan juga Al-Baihaqi dari Zaid ibn Thabit radhiyallahu anhu. Ba'athani Nabi sallallahu alaihi wasallam yauma Uhud atlubu Sa'd bin Rabi'. Jadi kisahnya ini bukan di perang Badar tapi di perang Uhud. Tapi saya ingin melihat bagaimana pengorbanan para sahabat. Di mana peperangan sahabat itu sama aja. Ya. Lah Sa'd bin Rabi' ini ketika itu sedang meregang nyawa. Rasul kehilangan Sa'd bin Rabi'. Mana itu Sa'd bin Rabi' itu? Cari dia. Kalau ketemu sampaikan salamku, kata Rasul. Kemudian rupanya dia sedang meregang nyawa. Kata Sa'd bin Rabi' dengan suara lirih dia mengatakan, aku termasuk orang yang gugur untuk ini sampaikan salamku untuk Rasulullah. Beritahu bahwa Sa'ad berkata kepadamu, wahai Rasul, semoga Allah memberikan engkau balasan dengan sebaik-baiknya balasan yang diterima oleh para nabi. Kullahu, katakan kepadanya, ya Rasulullah, ajidu rihal jannah, aku sudah mencium bau surga. Subhanallah, bau surga sudah sampai ke dunia. Aku sudah mencium bau surga. Kemudian kata dia, wa kulli li qaumi al-ansar, tolong sampaikan kepada kaumku Ansar, la udra lakum indallah in khulisa ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa fikum ainun tatra. Kata Rasul, kata Sa'ad bin Sa'ad ini Ibn Rabi mengatakan kepada yang diutus Rasul, sampaikan salamku kepada kaumku Ansar, beritahu mereka bahwa Sa'ad bin Rabi berkata, tidak ada alasan bagi kalian jika kelak pada hari kiamat Rasul terluka atau terbunuh sementara mata kalian masih hidup, mata kalian masih bisa berkedip, nyawa kalian masih ada. Bagaimana sahabat ini walaupun mereka harus mengeluarkan jiwa-jiwa mereka dari badan, tapi jangan Rasul yang terluka. Itu hebatnya para sahabat, ya. Dan ini bentuk daripada apa? Tadhiyah, kan, pengorbanan. Bahkan di peperangan awal perang Badar itu ada seorang sahabat luar biasa, namanya Umair ibn Khammam. Umair ibn Khammam. Dia bawa kurma di sini, taruh di kantong. Begitulah sahabat makan mereka kurma, taruh di kantong, ya. Kadang sehari 3 butir cukup, kan itu. Jadi Nabi SAW ketika berhadapan-hadapan dengan pasukan itu, Rasul membacakan ayat, karena ketika itu turun ayat, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ar uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian kepada keampunan Allah, karena sorga yang luasnya selangit dan bumi diperuntukkan orang-orang yang bertakwa. Umair ibn Khammam ini mendengar Rasul, betul sorga itu seluas langit dan bumi, katanya. Kata Rasul, iya, seluas langit dan bumi. Kemudian dia mengatakan, ya Rasulullah, bah katanya. Itu takjub, kalimat takjub, bah gitu dalam bahasa Arab, ya. Jadi
Kata Rasul, kenapa kau mengatakan bakhin-bakhin gitu, kalimat-kalimat takjub seperti itu? Maka kata Umar ibn Khammam ini mengatakan, ya Rasulullah, kalau seandainya kurma yang kutelan sebagiannya dan kupegang sebagiannya, kemudian aku berperang dan masih kupegang kurma ini, tentu aku akan menghadapi kehidupan yang panjang sekali. Aku tidak mau, karena engkau sudah mengatakan sorga selangit dan sebumi, katanya. Dilemparnya kurma itu, yang lainnya ditelannya habis, kemudian masuk ke medan jihad. Fastashhada fastushhida fi Badrin. Karena dia ingin syahadah, Allah jadikan dia mati syahid di Badar. Ya, luar biasa para sahabat, ya kan? Perjuangannya luar biasa, tanafus. Bahkan ada anak dan bapak ketika besoknya mau terjadi perang Badar ini. Anak dan bapak namanya Sa'ad ibn Khaythamah. Dan juga bapaknya Sa'ad ibn Khaythamah ini dan bapaknya Khaythamah ini kan masing-masing punya keluarga. Sa'ad anaknya punya keluarga, bapaknya juga punya keluarga lah, istrinya kan itu, dan anak-anak yang lain. Kata bapaknya Khaythamah ini, Sa'ad, kita main undian saja. Gimana kalau bapakmu yang ikut terlibat dalam perang Badar kau jaga keluarga? Kata Sa'ad, tak maulah bah, katanya. Aku yang perang, kau jaga keluarga, katanya. Ini anak dan bapak, ya, istahama, mengundi, ya, karena kan tidak mungkin dua-duanya berangkat. Siapa yang jaga keluarga kan itu? Akhirnya saat kokoh mengatakan, saya wahai ayah. Kata bapaknya, enggak bisa. Laulal jannah la afartuka iyyak. Kalau bukan karena surga, siap kuwakilkan kau. Tapi ini urusan surga, enggak mau saya, katanya. Akhirnya apa? Terjadi undian lah. Ditulis, pelintir, masuk, dikocok kan itu. Siapa yang keluar dari situ kan? Subhanallah. Akhirnya yang keluar siapa? Yang keluar anaknya Sa'ad ibn Khaytham ini. Keluar ke Badar, subhanallah, faqutila biha. Dia pun mati syahid. Kemudian ayahnya ketika perang Uhud ikut terlibat, ayahnya pun mati syahid di Uhud. Ya, para sahabat luar biasa. Keberaniannya seperti apalah mereka ini. Ajaib, orang-orang yang luar biasa. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, tentu akan banyak faedah-faedah yang kita akan petik nanti. Tidak mungkin kita, belum ini masuk cerita, ini kan muqaddimah nih. Ini muqaddimahnya sepanjang ini, ceritanya sudah lebih panjang kan begitu ya. Dan saya nggak yakin antum sanggup. Dari sini aja sudah ngangguk-ngangguk tuh kan. Kalau sudah ngangguk-ngangguk itu nggak sanggup. Nah, makanya saya lihat karena ketidaksanggupan antum, ya kita selesaikan sampai di sini kan. Gitu ya. Insyaallah kita lanjutkan di minggu depan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi